Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Psikologi Perkembangan Anak. Dengan tema yang kami ambil adalah perkembangan fisik dan kognitif pada anak usia dini. Sebelumnya saya akan menjelaskan anggota kelompok saya. Yang pertama, Akbar Jaya, Almaida Devita, Guntar Satrio Bagus, Caroline Eka Prasanti, Hikmah Mardatillah, Muhammad Ferdian Safan, Kanisa Diyavanti, Radia, Sanditri Abdullah, Sifani Falda Rahmadianti, Siti Fauziah Darmayati, Siti Umalatun Nafiah. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik ini yang akan dijelaskan oleh Amilda. Waktu dan tempat dipersilakan. Perkembangan fisik anak usia dini. Setiap anak pasti melalui tahap perkembangan fisik. Perkembangan fisik dapat mempengaruhi anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Next. Secara langsung, perkembangan fisik seorang anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Sedangkan secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik berpengaruh pada bagaimana anak ini memandang dirinya sendiri serta orang lain. Next. Aspek perkembangan fisik anak usia dini. Aspek perkembangan anak usia dini yang berfokus pada perkembangan fisik ini meliputi pertambahan berat badan, tinggi badan, perkembangan otak, yang selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan keterampilan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar ditandai dengan aktifnya anak bergerak, melompat, dan berlarian terutama di usia 4-5 tahun. Semakin bertambah usia anak, maka semakin kuat pula tubuhnya. Bila perkembangan fisik berjalan dengan baik, maka ia pun semakin pandai menyetarakan gerakan tubuh dengan minat ataupun kebutuhannya. Sementara itu, motorik halus adalah kemampuan yang berhubungan dengan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata tangan. Contohnya keterampilan motorik halus yaitu memegang krayon, menyusun puzzle, menyusun balok, dan lain-lain. Next, aspek perkembangan anak. Yang pertama ada perkembangan motorik. Perkembangan motorik cenderung menunjukkan gerak-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Berpikir atau kognitif, yaitu kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya, perkembangan bahasa. Melalui pendengaran dan penglihatan, anak akan mengembangkan kemampuan berbahasanya. Ada perkembangan sosial. Melalui lingkungan keluarga, seorang anak dapat belajar cara bergaul dan ada faktor-faktor lainnya juga. Next. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Kemampuan bereaksi sudah ada sejak bayi dilahirkan dan terus berkembang. Yang selanjutnya, gizi dan tidur waktu yang cukup. Gizi dan tidur yang cukup penting untuk pertumbuhan normal dan kesehatan. Selanjutnya, tinggi dan berat badan juga berpengaruh pada aspek perkembangan anak. Terjadinya perubahan yang mencolok terkait tinggi dan berat badan. Selanjutnya, perkembangan otak. Perubahan struktur dan fungsi otak mendukung kemajuan kognitif. Next. Bahaya perkembangan fisik. Bahaya terbesar dalam perkembangan fisik adalah kehidupan psikologis seseorang. Karena gangguan psikologis sama parahnya, bahkan bersifat menetap dibandingkan dengan gangguan fisik. Bahaya perkembangan fisik antara lain cacat jasmani, sakit, kematian, dan juga gizi buruk. Selanjutnya perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif akan dijelaskan oleh Caroline. Waktu dan tempat dipersilakan. Next slide. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian perkembangan kognitif. Kognitif berasal dari kata cognitions, yang awalnya berasal dari kata knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti luas, ialah perolehan penataan dan penggunaan pengetahuan. Dapat juga diartikan yang sejalan dengan masalah tahun 2005, bahwa kognitif merupakan kemampuan belajar atau berpikir, kemampuan untuk memahami hal-hal di lingkungannya. Lalu, dalam KBBI sendiri, kognitif adalah suatu hal yang berhubungan dengan melibatkan pengetahuan faktual dan empiris. Kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta melakukan penalaran untuk pemecahan masalah. Next slide, please. Perkembangan kognitif merupakan istilah yang populer sebagai salah satu domain psikologi manusia yang meliputi tentang perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pemecahan, dan pengelolaan masalah dalam daya nalar kecerdasan berpikir. Kognitif adalah pengertian luas dari mengenai berpikir dan mengamati sehingga muncul tingkah laku memperoleh pengetahuan. Next slide, please. Berdasarkan intelektualnya, perilaku manusia dibagi beberapa jenis, yaitu ada 10. Yang pertama ada idiot dengan IQ 0 sampai dengan 29, imbecile yaitu IQ 30 sampai dengan 40, sedikit lebih tinggi daripada anak idiot. Lalu ada IQ 50 sampai 69 yaitu moron atau debil, dapat mempelajari hal-hal yang sederhana. Lalu ada IQ 70 sampai 79 yaitu bodoh, sedikit lebih pintar daripada idiot, imbecile dan moron. Lalu ada normal rendah dengan IQ 80 sampai 89, agak sedikit lambat dalam belajar. Lalu ada normal sedang dengan IQ 90 sampai 109 yaitu kelompok normal dengan populasi terbanyak. Lalu ada normal tinggi yaitu 110 dengan 119 sampai dengan 119 yaitu normal tapi tingkatannya yang lebih tinggi daripada normal rendah dan normal sedang. Lalu ada cerdas dengan IQ 120 sampai dengan 129 yaitu kelompok dengan keberhasilan dalam pekerjaan dan lingkungan mereka. Lalu ada IQ 130 sampai dengan 139 yaitu kelompok sangat cerdas yang menonjol daripada anak-anak lainnya. Lalu ada IQ 140 ke atas yang merupakan kelompok jenius yang sangat luar biasa. Menurut Tujiono, anak usia dini adalah anak dari lahir hingga umur 6 tahun. Hal ini juga dikaji oleh beberapa pengemuka seperti John Amos dan Montessori. Ia mengatakan bahwa pada umur ini merupakan periode sensitif bagi anak, di mana mereka siap dan peka untuk melakukan berbagai macam hal menggunakan semua fungsi pikiran dan fisik mereka. Kesimpulannya adalah perkembangan kognitif anak usia dini adalah kemampuan cara mereka berpikir anak usia dari lahir hingga sampai dengan umur 6 tahun. Dalam memahami lingkungan sekitarnya untuk memecahkan soal-soal sederhana sehingga pengetahuan mereka bertambah. Artinya dengan kemampuan berpikir ini, anak-anak dapat mengeksplorasikan diri sendiri, orang lain, hewan, dan tumbuhan, serta berbagai benda di sekitar mereka. Oke, selanjutnya ada teori intelijensi.
yang akan dijelaskan oleh Kanisa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi teori-teori inteligensi ini, teori dari Wilhelm Stern, dia mengatakan bahwa teori ini dikenal dengan teori kapasitas umum, karena inteligensi merupakan kemampuan umum. Teori two factors dari Charles Spearman, seorang ahli matematika yang mengemukakan teori yang dikenal dengan two kinds of factors theory. Teori multifactors. Teori ini terdiri dari bentuk hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respons. Lalu ada teori primary mental abilities, melalui tes-tes mental dan klinik statik khusus. Teori sampling dari Godfrey Thompson. Teori ini mengatakan bahwa intelijensi merupakan sebagai kemampuan sampel. Nah, karakteristik perkembangan kognitif AUD. Nah, karakteristik tahap sensoris ini ada 4 tahap, yaitu segala tindakan bersifat naluriah, aktivitas pengalaman dasar alat indera, lalu individu baru mampu melihat dan meresap pengalaman, namun belum untuk mengkategorikan pengalaman itu. Lalu, individu mulai belajar menangani objek-objek konkret melalui skema-skema sensori motorisnya. Lalu, sensoris motoris itu ada 6 fase, yaitu fase 0 sampai 1 bulan, fase 1 sampai 4 bulan, dan yang terakhir fase 18 sampai 24 bulan. Karakteristik tahap operasional itu ada berbagai tahap, yaitu individu mengombinasikan dan mentransformasikan berbagai informasi. Lalu, individu mampu mengemukakan alasan-alasan dalam menyatakan ide. Lalu, individu telah mengerti adanya kausalitas dalam peristiwa konkret, meskipun tidak sesuai logika, dan cara berpikir yang egosentris. Karakteristik tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melihat perkembangan kognisi anak dari tahap ke tahap, guna menghindari keterlambatan perkembangan anak. Menurut Piaget, ada 4 kemampuan dasar yang perlu dirangsang pada anak prasekolah, yaitu kemampuan transformasi, reversibility, kemampuan klasifikasi, dan kemampuan hubungan asimetris. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif individu ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para penganut psikologi. Kelompok psikometrika radikal berpendapat bahwa perkembangan intelektual kognitif itu sekitar 90% ditentukan oleh faktor hereditas dan pengaruh lingkungan. Termasuk di dalamnya pendidikan hanya memberikan kontribusi sekitar 10% saja. Sedangkan kelompok penganut pedagogis radikal amat yakin bahwa intervensi lingkungan termasuk pendidikan justru memiliki andil sekitar 80-85%. Sedangkan hereditas hanya memberikan kontribusi 15-20% terhadap perkembangan intelektual individu. Dengan tanpa mempertentangkan kedua kelompok radikal itu, maka perkembangan intelektual sebenarnya dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yaitu hereditas dan lingkungan. Pengaruh kedua faktor itu pada kenyataan tidak secara terpisah, sendiri-sendiri, melainkan seringkali merupakan resultan dari interaksi keduanya. Selanjutnya, faktor hereditas. Faktor hereditas yaitu semenjak dalam kandungan anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Berdasarkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa peranan faktor hereditas terhadap perkembangan kognitif atau intelijensi seseorang terutama karena adanya rangkaian hubungan antara perkalian. Keluarga dengan ukuran IQ sebagaimana hasil penelitian dari Evenmeyer, Kimling, dan Javdik bahwa umumnya individu yang punya hubungan keluarga cenderung mempunyai IQ relatif sama atau similar. Riset lain yang dilakukan oleh James dan Singer menyimpulkan bahwa IQ anak lebih similar dan IQ orang tuanya. Dengan demikian, secara potensial anak telah membawa kemungkinan apakah akan menjadi kemampuan berpikir secara normal, di atas normal, atau di bawah normal. Tetapi, potensi tersebut tidak akan dapat berkembang secara optimal tanpa adanya lingkungan yang dapat memberikan kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, peranan hereditas sangat menentukan perkembangan intelektual anak. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Taraf kognitif seseorang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tingkat kognitif atau intelijensi seseorang sangatlah ditentukan oleh pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya dari lingkungan. Banyak studi maupun penelitian yang mendukung bahwa faktor lingkungan mempengaruhi tingkat kognitif intelijensi seseorang. Sebagai contoh dalam penelitian Kamin 1978, anak-anak angkat yang hidup dalam lingkungan yang baik mengalami peningkatan IQ sampai 5 poin. Sedangkan anak-anak angkat yang hidup dalam lingkungan kurang baik tidak mengalami peningkatan taraf intelijensi. Selain dipengaruhi oleh faktor hereditas dan lingkungan, tingkat kognitif atau taraf intelijensi juga dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, ras, budaya, dan asupan nutrisi. Adapun faktor lingkungan dibagi menjadi 2 unsur lingkungan yang sangat penting peranannya dalam mempengaruhi perkembangan intelek anak, yaitu keluarga dan sekolah. Teori-teori perkembangan kognitif anak usia dini. Teori Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang ahli psikolog sosial berasal dari Rusia. Teori perkembangannya disebut teori revolusi sosiokultural. Social Cultural Revolution. Hasil risetnya banyak digunakan dalam mengembangkan pendidikan bagi anak usia dini. Teori Vygotsky difokuskan pada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial.
Menurut Vygotsky, ketika anak mengajak bermain, mereka mulai memisahkan cara berpikir dari tindakan dan objek, serta mengadopsi perilaku mengatur diri, self-regulation. Landasan terpenting dalam bermain menurutnya adalah pengalaman sosial. Bermain merupakan cara sosial, pengalaman simbolik ketika anak bermain sendiri. Mereka dipengaruhi oleh cara-cara dan pengalaman yang berkembang dalam masyarakat dan budaya dalam simbol-simbol sosial. Dari konsep inilah kemudian dikembangkan beberapa tipe bermain bagi anak usia dini, yaitu bermain sendiri, solitary play, bermain pura-pura, present play, dan bermain simbolik play. Selanjutnya ada teori Piaget. Dalam memahami dunia secara aktif, anak-anak menggunakan skema, kerangka kognitif, atau kerangka referensi. Sebuah skema adalah konsep atau kerangka yang eksis di dalam pikiran individu yang dipakai untuk mengorganisasikan atau menginterpretasikan informasi. Skema bisa merentang mulai dari skema sederhana, seperti skema sebuah mobil, sampai skema kompleks, seperti skema tentang apa yang membentuk alam semesta. Anak usia 6 tahun yang mengetahui bahwa 5 mainan kecil dapat disimpan di dalam gitar kecil, berukuran sama, berarti ia sudah memanfaatkan skema angka atau jumlah. Minat Piaget terhadap skema difokuskan pada bagaimana anak mengorganisasikan dan memahami pengalaman mereka. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar di bawah ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.